Halo teman-teman, Suara Juventini. Bersama gue Jeki, gue pengen ngomongin hari ini tentang Berardi. Ini berita diangkat-angkat lagi ya. Berardi itu sebenarnya istilahnya kalau ngomongin lagu nih, ini udah masuk playlistnya Juventus di tiap musim nih, di setel mulu lagunya. Hampir di setiap Mercato, terutama Mercato di mana Allegri adalah pelatihnya. Lu bisa cek deh dari pelatih Allegri itu musim 2015, 2016, 2017, bahkan di musim kemarin, musim sebelumnya lagi. Pokoknya kalau ada Allegri pasti akan ada Mercato gosip tentang Berardi yang akan join sama Juventus. Emang begitu ya. Gue melihatnya Berardi ini istilahnya kayak admirernya si Allegri nih. Ya istilahnya kasih tak sampainya Allegri. Bisa-bisanya hampir setiap musim selalu ada isu tentang Berardi yang akan join Juventus. Gue nggak ngerti deh. Unik juga sih emang keinginannya Allegri ini ya. Kemarin pengen swap Lukaku dan Vlahovic, sekarang lagi pengen ngincer Berardi. Iya kan, yang kita tahu dia kayaknya mau jadi legend di Sassuolo. Nah, kalau ngomongin Berardi nih, Berardi ini kan posisinya sayap kanan ya. Tapi sebelum jauh tentang Berardi, Berardi ini kalau kalian tahu, sebenarnya sudah pernah menjadi next gen-nya Juventus atau Primavera-nya Juventus. Pernah join dengan Juventus. Jadi Juventus bukan hal yang asing atau dunia baru buat Berardi. Dan Berardi itu yang tadi gue sebut-sebut selalu Mercatonya di era-era Allegri. Kenapa? Karena dia memang posisi sayap kanan atau penyerang kanan di posisi 4-3-3. Dia adalah pemain yang ideal untuk formasi 4-3-3 atau formasi 3-4-3. Jadi istilahnya kalau ada tiga di depan itu pasti kanannya adalah Berardi. Gue pikir Berardi suka menolak Juventus ya. Maksudnya waktu itu dia pernah menolak Juventus karena gue lihat Berardi ini kayak maunya di zona nyaman aja. Lu pernah ingat nggak di Udinese ada namanya Di Natali? Bukannya berarti Di Natali itu jelek, dia diincar sama klub-klub besar ada, pernah diincar Milan kalau nggak salah. Berardi juga yang ngincer bukan hanya Juventus, pernah diincar Inter, pernah diincar setahu gua Lazio deh kalau nggak salah, pernah diincar. Artinya ada satu step klub di atas Sassuolo yang mengincar dia. Dan anehnya, dari dia usia belasan tahun, 18 tahun lah ya, sampai di usia dia yang sekarang ini, ya bisa dikatakan usia 28 atau 29, selalu dengan Sassuolo. Apakah dia itu bermain di zona nyaman? Gue melihatnya seperti itu. Dia pengennya zona nyaman aja. Kenapa? Karena kalau di Sassuolo sudah pasti dia tim inti, nggak ada yang geser dia, dia jadi andalan. Istilahnya, lo menjadi kepala di ikan kecil daripada di buntut singa. Istilahnya gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan dia Berardi waktu itu datang ke Juventus di awal-awal musim Allegri di season yang pertama, katakanlah di antara era 2015 sampai 2018. Gua nggak yakin Berardi di posisi saat itu bila dia datang, oke, setuju dengan Juventus, dia akan menjadi pemain intinya Juventus. Dia harus bersaing dengan Dybala misalkan, atau dia bersaing dengan Morata, atau dia bersaing dengan pemain-pemain Juventus lainnya yang punya potensi luar biasa juga selain dengan Berardi. Jadi gue melihatnya Berardi itu zona nyaman aja makanya dia ada di Sassuolo. Buktinya apa ya? Dia nggak pernah ngambil tawaran lagi selain dari Sassuolo gitu loh. Bayangin 10 tahun lebih dia ada di Sassuolo. Memang kalau kita lihat lagi ya datanya ya, lihat statistiknya, di Sassuolo juga bukan pemain yang apa namanya juga bukan pemain yang biasa-biasa aja. 4 musim terakhir adalah peak performance-nya Berardi di Sassuolo. Dia selalu golnya 2 digit. 2 digit loh. 14 gol, 17 gol, 15 gol, musim terakhir 12 gol. Dan itu bukan hal yang mudah untuk di Serie A bisa 2 digit ya. Asisnya juga lumayan banyak. Jadi memang dia di Sassuolo sudah menemukan pakemnya. Cuman kan masalahnya Sassuolo mungkin bermain tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan juara, tidak ada tuntutan harus menang. Ketika lu ada di Juventus, tuntutan menang ada. Keinginan untuk juara dari tim, dari klub itu ada. Tekanan dari fans ada. Jadi ini berbeda, mentalitas wadahnya akan berbeda buat Berardi. Nah, jadi kalau ngomongin kemampuannya Berardi sendiri, ya Berardi juga punya kemampuan
atribut skill dia ya seperti kayak shoot on goal-nya lebih banyak. Dia memang berarti kalau gue perhatikan ya, dia selalu punya momen-momen atau ruang untuk melakukan shoot ke area kotak penalti. Itu kan bagian dari dia menciptakan peluang atau create chance-nya itu ya itu melalui shoot tadi. Nah, shoot itu bukan hanya sekedar shoot, dia juga melakukan take on. Take on itu adalah melewati satu pemain lawan untuk mendapatkan ruang shoot, dia juga berani. Artinya penetrasinya juga ada. Jadi ideal sekali memang kalau Berardi ini menjadi pemain sayap yang ada di posisi penyerang kanan. Memang ideal sekali. Karena kalau tidak ada Berardi atau kita tidak mencari penyerang kanan, karena kan kita nggak ada di Maria nih. Lu ngerasa ini nggak sih dari Di Maria ke Berardi? Nah, kita kan nggak ada di Maria nih. Otomatis kita harus mencari penyerang kanan, penyerang lubang kanan. Nah, kalau pilihannya adalah Berardi, nah berarti memang area itu yang sudah dikuasain. Kalau dilihat dari head maps-nya, pergerakannya Berardi di Sassuolo musim kemarin juga selalu ada di area kanan. Dia selalu pressing di area kanan, menyerang dari sisi kanan. Jadi di sisi kanan adalah sisi kemampuannya dia gitu loh. Nah, kalau ngomongin dari Di Maria ke Berardi emang jomplang ya sebenarnya. Nah, cuman emang ini Allegri emang ini pengagum Berardi nih. Gue ya unik ya, harusnya kalau mengagumi itu mengagumi pemain yang level top gitu ya. Ini pemain yang di level mediocre dikagumin terus sama Allegri. Oke, nah ngomongin Allegri tadi tadi dia produktif, bukan cukup produktif dia di Sassuolo. Gue nggak bisa bilang cukup. Kalau cukup itu mungkin 3 gol, 5 gol, 6 gol, tapi dia produktif di Sassuolo. Dia memberikan asis Sassuolo. Artinya ini Berardi kalau lu nggak pindah-pindah dari Sassuolo, lu legend udah dibuatin patung gua rasa lu di Sassuolo. Cuman karena dia itu mau sekarang melihat berita-berita yang ada bahwa dia akan bernegosiasi bahkan bisa deal ke Juventus, ya gue rasa memungkinkan aja nih Berardi itu akan bisa join di musim ini. Kenapa? Karena gue ngeliat Juventus kan saat ini dalam situasi yang eh, tidak bisa mencari pemain level top kalau tidak menjual pemain yang level top juga. Misalkan kalau kita nggak jual Vlahovic, nggak mungkin tuh kita bisa beli pemain-pemain yang mahal juga gitu setara Vlahovic. Karena kita nggak bisa ikut Liga Champion. Udah itu juga juga akan sulit lah pokoknya main top karena kita masih punya defisit keuangan. Otomatis pemain-pemain yang diincar adalah pemain-pemain yang level-level seperti Berardi ini yang bermain di mediocre, yang harga-harganya murah. Nah, jadi dengan momentum dan situasi saat ini, gua rasa Berardi sangat memungkinkan bisa join dengan Juventus dan mungkin saja Berardi juga melihat, wah situasinya Juventus nih memungkinkan nih gue langsung jadi tim inti nih. Nanti duetnya itu Chiesa, Vlahovic, dan Berardi. Masalahnya bagaimana nih? Apakah Allegri tetap 4 back atau 3 back? Kalau 4 back balik lagi ke Allegri yang zaman dulu 4-3-3. Kalau misalkan ada perubahan modifikasi, ya dia akan tetap 3 back, 4 dan 3. Jadi 3-4-3. Dan gue sangat setuju kalau 3-4-3. Kenapa? Karena tidak perlu ada peran regista. Di video sebelumnya yang gue sendiri juga kan gue ngomongin panjang lebar tentang regista. Kalau kita tidak punya pemain yang kapasitas seorang regista, ngapain kita pakai posisi regista kan begitu? Nggak usah lah paksa-paksain Locatelli, ngomongin lagi itu regista. Paksa-paksain lagi Locatelli jadi regista. Jadi gue sangat setuju kalau misalkan Allegri merubah formasinya menjadi 3-4-3 kalau ada kehadiran si Berardi. Plus juga Cesa juga akhirnya bermain di posisi favoritnya, penyerang kiri. Jadi semuanya dapat nih. Locatelli nggak perlu lagi main regista. Cesa juga tetap menjadi penyerang kiri, posisi favoritnya. Kalaupun Berardi datang, juga dia tetap ada di posisi favoritnya. Dengan semua bermain dengan posisi favoritnya, natural posisi favoritnya, mudah-mudahan Juventus bisa berbicara banyak di musim ini. Jadi itulah yang gue bilang kalau kita itu terlalu banyak mencoba-coba. Nah, jadi balik lagi ke Berardi, gue melihatnya bahwa kemungkinan besar untuk join di musim ini Berardi dengan Juventus itu terbuka lebar. Mengingat situasi Juventus yang lagi kayak gini. Jadi terbuka lebar. Apakah nanti dia bisa berkembang di Juventus? Ya harapannya harus. Kenapa? Karena setiap
pemain yang datang ke Juventus ya harapannya bisa berkembang, jangan sampai nggak berkembang. Cuman yang jadi masalah nih, cuman-cumannya nih, Berardi ini bukan pemain di tipikal yang ada di game-game penting, di game-game besar. Ya, mungkin kalau bermain di Sassuolo jatuhnya nothing tulus ya. Mau lawan Inter, Sassuolo lawan Inter, Sassuolo ya pasti Sassuolo ya nothing tulus aja. Menang gua hebat, nggak menang ya udah gitu kan. Cuman kan kalau di Juventus nih, misalkan tensinya nanti melawan Merda atau Derby da Italia, tensinya kan beda. Pasti harapan dan tekanan terhadap Berardi juga lebih tinggi gitu loh. Jadi itu yang akan menjadi perbedaan situasinya. Apakah Berardi mampu mempunyai mentalitas yang bagus pada saat pertandingan-pertandingan big match atau pertandingan-pertandingan penting? Karena gue ngelihat gue jarang nonton Sassuolo tapi gue nonton Azzurri yang di mana Berardi main sering banget di game-game besar Berardi tidak terlihat sekali ya memang ada ancaman ada create dari dia cuman tidak terlalu banyak ancaman yang tidak terlalu seperti dia bermain di Sassuolo lebih lepas ya ada satu game yang jadi memori gue selalu mengingat game itu waktu Azuri yang membutuhkan game ini untuk lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar kemarin yaitu melawan Macedonia yang timnya Pandev deh tuh. Nah itu Berardi di situ punya peluang, mungkin nanti gue cariin videonya. Ada peluang di situ dia tinggal golin aja, tinggal golin. Ya kipernya telat banget untuk nutup gawang, sebenarnya udah nutup gawang. Tinggal golin, tinggal tendang agak lebih kenceng aja gol. Nggak gol. Jadi istilahnya panik mungkin ya, dia panik. Teman-temannya bisa pressing, dia dapat bola terus dia panik, terus dia bisa golin. Jadi tadi kelebihannya adalah Berardi itu memang posisi idealnya favorit. Dia mampu menciptakan gol, dia bisa penetrasi, dia banyak bisa bikin create chance dari sisi shooting, mampu gitu loh. Ini orang skillnya mampu gitu loh. Tapi juga ada kekurangan. Menurut gua kekurangan dia adalah apakah dia bisa di game-game besar. Ya kita walaupun hanya di domestik, kita kan tetap menganggap bahwa melawan Inter, melawan Milan itu adalah game-game besar. Melawan Lazio dan Roma itu game-game penting. Jadi ya mampu kan nih Berardi dalam tekanan yang baru gitu loh. Jangan sampai nanti dia merasa ini Sassuolo. Ya berbeda. Ya Sassuolo tadi gue bilang di awal-awal bahwa lu menang, lu jago, lu nggak menang ya memang nggak masalah. Lu di Juventus nggak bisa menang. Wow, udah pasti yang ngoceh banyak. Ya jurnalis, ya fans apalagi pasti banyak yang lebih ngoceh gitu loh. Jadi ya gua apa posisinya ya dengan situasi seperti ini ya mau di apa boleh buat biar dia adalah pilihan yang lebih masuk akal ya. Kecuali kalau Juventus masuk ke Liga Champions, Juventus keuangannya lebih baik. Gua rasa kita harus cari pemain yang lebih punya potensi untuk di level ya UCL gitu. Tapi karena ini domestik ya Berardi bukan sebuah hal yang apa artinya antar sebuah hal yang salah atau sesuatu hal yang berbeda gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu hal yang gua rasa akan lebih nyambung sama kebutuhannya Juventus gitu. Jadi kalau teman-teman sendiri sama Berardi gimana nih? Apakah kalian setuju nggak kalau misalkan Berardi ini join sama Juventus nih di musim ini? Karena memang ini kan gosipnya selalu setiap musim ya. Gosipnya selalu setiap musim. Jadi ya gimana gitu loh. Tapi gua pribadi nggak ada masalah karena di musim ini eh, memang gua lebih setuju biar Adi datang karena harapannya biar Allegri make lagi formasi yang 3-4-3-nya atau 4-3-3-nya gitu loh. Ya kalau 4-3-3 masih ada Regista ya. 3-4-3 ini menarik banget. Ini sangat menarik supaya Locatelli nggak perlu lagi menjadi Regista, main double pivot bersama Rabiot. Terus Chiesa juga ada di posisi yang terbaiknya. Berardi juga ada di posisi terbaiknya gitu. Jadi ya silakan komen menurut teman-teman Berardi gimana. Terus ada berita lagi bahwa Kenan Yildiz sama Hudson gitu ya bacanya. Hudson dari Belanda ini akan menjadi tim utama. Gua melihat ya dua musim ini kayaknya Allegri sayang betul dengan pemain muda ya. Dia nggak apa namanya
Gak mikir-mikir panjang untuk mempromosikan Miretti di musim kemarin, Ealing Junior, mempromosikan Enzo, mempromosikan siapa Barbieri main, mempromosikan Fagioli juga. Fagioli gue hitungannya udah bukan next gen lah ya. Miretti lah yang paling mendapatkan porsi banyak untuk dipromosikan. Bahkan dia bisa masuk line up lawan PSG. Itu sayang banget sih sebenarnya Miretti nggak ambil momentum di situ. Nah, musim ini mau dicoba lagi, mau mempromosikan Hudson dan Kenan Yildiz untuk ada di tim utama. Ya, gue berharap amanah atau tanggung jawab yang diberikan oleh Allegri ini yang nggak disia-siakan oleh Hudson dan Yildiz nih. Memang lu nggak mungkin bisa main di setiap game. Memang lu nggak mungkin nggak bakal bisa main 90 menit. Cuman inget, lu perlu momentum. Satu momentum itu bisa mengubah lu menjadi pemain legend. Del Piero waktu pertama kali masuk langsung bisa menciptakan momentum lawan Fiorentina langsung golin. Begitu pula Messi. Messi pertama kali masuk langsung menciptakan momentum golin lawan apalah. Banyak pemain-pemain muda lain dia memanfaatkan momentum. Gue pengen Hudson dan Yildiz pada saat dia dimainkan di Serie A, lu langsung cetak gol lah, terutama Yildiz kan. Yildiz kan gelandang serang atau bisa menjadi penyerang sayap. Langsung cetak gol. Termasuk mungkin Hudson walaupun seorang back, dia tanpa kesalahan, clear. Back itu kan yang penting jangan tanpa kesalahan aja. Back itu kalau udah tanpa kesalahan udah bagus aja. Nggak blunder, lu melakukan tugas-tugas seorang defensif, intercept, block, segala macam tanpa kesalahan. Karena kalau back dihitungnya golin ya nggak mungkin. Back hitungannya assist nggak mungkin. Ini kita ngomongin back tradisional ya. Tanpa kesalahan. Tanpa kesalahan itu apa? Lu nggak dilewatin pemain lawan. Lu nggak bikin blunder. Lu tidak, lu mengikuti arahan dari back senior untuk masalah garis pertahanan supaya lu bisa jebak offside. Hal-hal seperti itu aja sebenarnya back dasar yang harus dipahami untuk bermain sebagai seorang tim. Nah, jadi kalau Hudson momentumnya adalah lu tanpa bikin kesalahan, lu lakukan tugas-tugas seorang back dan Kenan Yildiz manfaatkan momentum lu dimainin, lu langsung cetak gol atau lu langsung cetak assist. Itu menurut gua bisa menambah apa namanya amunisi atau menambah apa bensin lu untuk bisa lebih panjang bahkan bisa dipercaya lagi di game kedua, game ketiga. Sebagai pelatih kalau udah ada hasilnya dia nggak mungkin akan nahan-nahan lu. Jadi Kenan Yildiz nggak mungkin akan dijadi bangku cadangan bila dia ada kontribusi yang jelas nanti ketika dimainkan. Gitu loh. Oke, mungkin itu aja dari gua tentang Berardi. Jadi gimana nih Berardi? Oke lah ya. Habis gimana dong? Mau Mbappe? Ya nggak mungkin. Atau mau siapa? Yang sayap kanan? Hah? Yang lagi top-topnya Joe Felix? Ya nggak mungkin lah gitu. Kenapa gue bilang nggak mungkin? Ya karena masalah hepeng gitu loh, nilai transfer, masalah gaji. Nah, Juve ini ribet banget di masalah kayak beginian. Jadi ya yang memungkinkan mungkinkan aja, murah-murah aja. Walaupun sebenarnya si si Sassuolo-nya ditawarin swap, dia nggak mau ya maunya duit. Nah, gimana tuh? Apakah Sassuolo masih tetap mau mencomot Berardi, melepas Berardi dengan kita tanpa swap-swap gitu? Nah, apakah mau nggak nih gitu dengan swap-swap gitu Sassuolo-nya? Ataukah harus pakai uang banget nih? Gitu. Oke lah, kayak gitu aja dari gue tentang Berardi. Ya, mudah-mudahan isu ini bisa clear ya, bisa jelas. Apakah Berardi akan menjadi pemain Juventus? Ataukah pas sudah tayang ini sudah menjadi pemain Juventus? Ya kita lihat aja nanti. Oke, Vino alla fine, Forza Juve.